Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh bab tentang mayufsidu shaum atau perkara yang merusak, membatalkan puasa kita atau mengurangi pahala dari puasa itu. Maka waman akala aw syariba aw ista'ata, orang-orang yang makan, minum ataupun ista'ata, masukkan obat ke hidung dia, gitu kan. Aw sala ila jawfihi syai'an, atau mungkin dia masukkan ke dalam rongga perutnya sesuatu dengan cara dihirup, min ayyi mawdin kana, terserah bagian manapun itu ya, baik rongga mulutnya gitu kan. Au istiqa, faqa'a, istiqa itu artinya istaqa'a yastaqi'u, maka istiqa itu maksudnya adalah dia lakukan tindakan yang membuat dia muntah. Jadi kayak terserah entah disogrok, dimasukkan jari ke tenggorokan dia, ke dalam mulut dia, sehingga memancing dia untuk muntah. Atau dia termasuk orang yang kayak kalau mencium bau yang busuk dia muntah. Nah, terus dia sengaja pergi ke tempat pembuangan sampah dan supaya dia muntah. Maka kalau dia muntah batal puasanya dengan sengaja itu ya. Beda dengan muntah yang enggak sengaja, di luar kontrol. Austamna au qabbala au lam safamna, atau orang yang onani gitu kan, mengeluarkan maninya, kemudian juga mencium ya, qabbala mencium ataupun menyentuh istrinya, fa'amna sehingga keluar mani, au amza atau keluar mazinya, maka au karara an-nazar hatta anzal, atau dia itu memandang istrinya berulang-ulang sehingga kemudian naik syahwatnya dan bergairah sehingga akhirnya keluar mani juga, maka itu bagian dari pembatal puasa. Au ihtajama amidan zakiran lisawmi, atau dia bekam secara sengaja dalam kondisi sadar bahwa dia sedang puasa, fasad. Maka kalau semua tindakan itu dilakukan, batal puasanya. Wa in fa'alahu nasiyan, tapi kalau ternyata lupa ngerjain itu semua, maka au mukrahan, atau dia dipaksa, diancam, diintervensi, lam yusid shaum, maka puasanya enggak rusak, enggak batal. Wa in tara ila halqihi dzubabun au ubar, kalau misalkan ini beliau bawakan studi kasus, ada lalat atau mungkin debu pas kita mangap gitu kan, pas kita lagi buka mulut, lalatnya terbang masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke mulut kita. Au tamatmat, atau ketika kita lagi kumur-kumur, au istansyak, atau lagi menghirup air ke dalam hidung, masukkan air ke dalam hidung, fa wasala ila halqi ma'un, kemudian masuklah ke dalam kerongkongan itu air ya. Au faqara fanzal, atau dia memikirkan sesuatu yang jorok, artinya sesuatu yang mengundang syahwat, sesuatu yang macam-macam gitu kan, dia pikir akhirnya sampai dia terangsang dan keluar mani. Au qatar fi ihlaihi, au qatar fi ihlilih, atau yang berikutnya adalah dia masukkan sesuatu ke dalam kemaluannya gitu kan, au ihtalam, atau mimpi basah, au zara'ahul qai lam yufsid shaumu ya, maka enggak batal puasanya. Jadi yang kedua ini ya, karena tadi lalat terbang, atau dia kumur-kumur, atau istinsyak, atau mungkin dia memikirkan sesuatu yang jorok gitu kan, yang macam-macam ya. Ini kalau yang di paragraf kedua berarti itu tidak, mimpi basah itu juga tidak membatalkan puasa, kecuali tadi di sini memang dia onani, kemudian dia sentuh istrinya, dia cium istrinya hingga akhirnya terangsang keluar mani. Kalau ini dengan unsur kesengajaan, kalau ini katanya di luar kontrol gitu ya, di luar kesengajaan dia nggak sengaja lakukan ini. Kemudian waman akala yadhunnu lailan, kalau dia makan dan dia mengira bahwa saat dia makan itu sudah masuk waktu maghrib gitu ya, sudah masuk malam gitu. Ternyata fabana naharan, entah karena mendung gelap dia nggak tengok jam, akhirnya dia makan, ternyata tiba-tiba cerah lagi mataharinya, maka fa'alahil qadha, dia wajib ganti puasa hari itu. Waman akala syakkan fitulu'il fajr lam yufsid shaum. Nah, kebalikannya kalau dia makan ini udah terbit matahari atau belum ya gitu kan, misalnya belum azan gitu, atau misalkan nggak ada muazin, misalnya dia di hutan atau yang lain gitu ya, kondisi dia terpencil,
nggak ada jam misalnya. Nah, dia ngira ini kayaknya belum subuh nih gitu ya. Ternyata sudah subuh, maka sah ya, itu tidak merusak puasanya. Kebalikan dari beda dengan yang pertama tadi. Wa ina kala syakan fi ghurubi syams fa alaihil qada. Tapi kalau dia ragu apakah ini udah maghrib atau belum, akhirnya kemudian dia makan, maka batal puasanya dan dia harus qada kalau memang itu kejadiannya belum masuk waktu maghrib. Silakan simak video berikutnya, kita bahas tentang siam tatawu atau puasa sunnah.